Halo Pak Ali, selamat pagi Pak Ali. Oh, ya, selamat pagi Pak Rifai. Ada apa Pak Rifai? Iya Pak Ali, jadi ya ada sedikit yang mau saya bicarakan lah Pak Ali. Mungkin kita bisa ngobrol santai Pak Ali, mungkin kita bisa ngopi bareng nih Pak Oh, Ali. iya, bisa, Kira-kira kapan? Pak Rifai. Ya, kira-kira kapan Pak Ali bisa ada waktu? Oh, ya. Sekarang juga saya tidak ada kerjaan, mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin apa yang nanti kita bicarakan. Dan ngomong-ngomong, bagaimana nih kabar Pak Rifai hari ini nih? Iya, alhamdulillah Pak, baik sekali Pak. Bagaimana dengan ya walaupun Alhamdulillah. iya bagaimana? Oke, gimana Pak? Jadi kita bisa Pak ya ngobrol sekarang ya? Oh bisa, Iya. kan saya ada waktu luang nih, mudah-mudahan dengan ngobrol kita ini kita bisa mengambil manfaatnya ya Pak ya, saling Iya. bertukar pikiran, mungkin apa yang kita bahas nanti bisa menjadi inspirasi bagi kita. Iya. Coba Pak. Ngomong-ngomong, Pak Rifai hari ini kerjanya lancar ya? Ya, sepertinya Pak ada sedikit ini Pak, ada sedikit yang perlu apa ya diceritakan lah dengan Bapak ya. Oh iya, Iya. oke. Terus ya, bisa Pak ya kita duduk-duduk santai dulu deh. Ya duduk santai, kita bisa ngomong aja kita seperti ngomong biasa, mudah-mudahan dari hasil diskusi atau pembicaraan kita nih bisa kita ambil manfaatnya apa nanti yang kita temukan dari pembicaraan kita. Ngomong-ngomong, apa mungkin yang ingin Bapak Rifai ingin diskusikan atau ingin disampaikan, mungkin sharing mungkin atau apa yang bisa disampaikan mungkin? Iya Pak, jadi gini Pak ceritanya Pak. Bapak kan Ya. senior saya nih, mungkin bisa Enggak Pak, berbagi kita sama pengalaman. Pak. Ya. Jadi Pak, Senior bukan berarti bukan senior bukan berarti iya, apa, pengalaman kita sama aja Pak. iya, oke. Ya silakan Jadi Pak, gini Pak, ya saya ini punya apa ya, punya sedikit masalah mungkin persoalan. Saya itu kan ikut ini kan Pak, ikut pendidikan guru penggerak. Ya Oh, kebetulan, ya kebetulan kan ini masa pendidikan guru penggerak ini kebetulan sekali Pak ya bertepatan dengan kita sedang melaksanakan juga pemilihan kepala daerah pilkada Pak. Nah, Ya jadi ya, Pak, ini pas nih momennya ya. iya betul sekali Pak. Jadi kebetulan juga nih, bukan kebetulan ya memang saya menjadi terpilih ini menjadi panitia pemungutan suara TPS Pak. Ya. Nah di daerah saya. Nah jadi yang saya bingungkan ini Pak, saya susah sekali Pak membagi waktu antara kegiatan bahkan ada tugas Pak di PGP itu di pendidikan guru penggerak Pak. Nah ditambah Iya, lagi dengan tugas saya ini di kegiatan panitia pemungutan suara. Seperti itu Pak Oh, yang iya. sedang saya hadapi Pak. Oh iya. Oke. Nah, menarik sekali apa yang Bapak ceritakan kepada saya. Mungkin ini menurut saya hampir mungkin semua ya Pak ya, mungkin semua Iya Pak. JGP yang sedang melaksanakan pendidikan sekarang ini mungkin mempunyai situasi yang sama seperti Bapak, antaranya Iya, mungkin Pak. yang paling utama tadi manajemen waktu gitu Pak ya. Iya betul sekali Pak, membagi waktu mana yang CGP, mana yang tugas CGP, mana yang sekarang panitia pemungutan Oh suara. ya. Kemungkinan nih mungkin adalah tugas-tugas yang apa tuh, yang berbarengan mungkin ya Pak ya. Iya betul sekali Pak. Oh, Ya ya. lagi Paham, bagaimana Pak. ya bagaimana saya nih membagi waktunya, pemanajemen waktunya Oh, gimana iya, ya paham, Pak paham. ya. Oke. Di sini kan tadi saya menangkap bahwa Bapak ini kesulitan dalam manajemen waktu untuk Iya, mengerjakan Pak. tugas Bapak. Nah, dari permasalahan yang Bapak ceritakan tadi, nanti kita bicarakan, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan memberikan
dampak positif terhadap terutama bagi saya sendiri mungkin ya dan juga dari Pak Ripai. Nah, dari masalah yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira apa yang ingin dapat Bapak dapatkan dari diskusi kita ini, Pak? Apa yang ingin Bapak dapatkan dari diskusi ini, Pak? Iya Pak, inginnya sih Pak bisa lah menemukan cara bagaimana mungkin mengatur waktu, memanajemen waktu yang tepat, dan dalam membagi waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya ini Pak. Itu saja Pak mungkin. Wah, luar biasa Bapak ya. Saya sangat salut dengan Bapak mau menceritakan keluh kesahnya, bagaimana mencari solusi Bapak sendiri dari permasalahan Bapak. Saya sangat mengapresiasi dari apa yang Bapak ceritakan tadi, sangat bagus sekali. Dan saya sangat mengerti sekali perasaan Bapak di antara cerita-cerita yang Bapak ceritakan tadi. Nah, kemudian di sini yang mungkin membuat Bapak merasa sulit membagi waktu itu di mananya Pak yang sulitnya itu? Jadi Pak, saya itu semacam merasa terbebani Pak dengan banyaknya tugas yang harus saya selesaikan di waktu yang bersamaan Pak. Jadi tadi bersamaan antara kegiatan pendidikan guru penggerak ini sebagai PPT dan kegiatan PPS ini, panitia pemungutan suara ini Pak. Nah, selain itu Pak, sering sekali muncul tugas-tugas yang mendadak Pak, yang betul. mengganggu jadwal yang sudah saya buat. Iya, betul Pak. Gitu, Pak. Ya. Oke. Nah, saya juga bisa membayangkan tugas-tugas CGP ini karena saya dulu alumni CGP juga Pak. Iya, luar biasa Pak. Itu, Pak. Saya sangat mengerti dengan situasi Bapak seperti ini. Nah, mudah-mudahan dari diskusi kita ini nanti ada titik temunya yang kita bisa arahkan ke dalam pembicaraan ini. Nah, menurut saya itu suatu yang sangat wajar Pak dari apa yang Bapak rasakan. Namun di sini bagaimana jika kita coba mencari solusi bersama, mungkin Bapak bisa memikirkan nanti apa yang mungkin terbaik yang Bapak lakukan, ya kan, ya Pak? Iya, betul sekali Pak. Kemudian dari masalah Bapak yang ceritakan kepada saya tadi, apa mungkin yang sudah Bapak coba lakukan? Pertama mungkin sebelum Bapak berbicara dengan saya, apa hal-hal langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk masalah ini lebih dulu Pak sebelum berbicara dengan saya? Mungkin ada pernah mengantisipasinya, bisa diceritakan Pak? Iya Pak, jadi begini Pak, saya sudah pernah Pak yang mencoba berbagai macam, ya bukan berbagai juga sih, ada beberapa cara lah dengan cara mencoba membuat jadwal Pak, jadwalnya lebih detail. Oh iya. Namun Pak, dengan sudah membuat jadwal ini sering sekali kadang jadwal tersebut tidak sesuai rencana Pak. Gimana itu Pak? Betul. Iya betul. Ya, saya bisa memahami situasi Bapak karena dengan jadwal CGP yang mungkin agak padat begitu Pak ya, dengan berbagai macam, ada ruang kolaborasi Pak ya, ada tugas mandiri, ada belajar mandiri. Nah itu yang luar biasa mengakibatkan adanya jadwal-jadwal yang Bapak lakukan di luar CGP bisa bertabrakan dengan jadwal kegiatan Bapak CGP dan PPS tadi Pak ya. Namun saya mengapresiasi sekali atas sebuah langkah yang pernah Bapak lakukan untuk mengantisipasi dari permasalahan Bapak ini. Nah, mungkin kita bisa mengevaluasi kembali mungkin jadwalnya apa yang sudah Bapak buat itu apakah perlu diperbaiki atau bagaimana Pak? Iya Pak, sepertinya harus ada yang apa ya Pak? Harus ada yang dievaluasi memang Pak dari apa yang sudah saya coba tadi, yaitu dengan membuat jadwal
Mungkin saya akan mencoba untuk memprioritaskan Iya, Pak, bagus tugas-tugas bagus. yang paling penting terlebih dulu. Oh, iya Dan iya iya. mungkin membagi waktu menjadi blok-blok kecil, Pak, untuk Ya, setiap tugas. Selain itu juga mungkin saya mau mencoba, Pak, untuk lebih fleksibel dalam menghadapi hmm, tugas-tugas mendadak, karena ini yang paling paling besar sekali, Pak, masalahnya adalah ketika ada tugas-tugas yang mendadak itu, Pak. heeh. Mungkin Tapi dengan ya, tetap iya, memprioritaskan, Pak, ya? iya, jadi Nah, itu iya. mungkin yang akan saya coba untuk lakukan. Oh, iya. Dengan tetap prioritaskan yang esensial, tugas utamanya misalnya CGP kayak gitu kan, Pak? Iya, betul Iya, sekali, Pak. oke. Wah, itu adalah ide yang sangat bagus menurut saya, Pak. Nah, Iya, saya yakin dengan cara seperti itu, mungkin Bapak nanti bisa memanajemen waktu mungkin lebih efektif dari langkah-langkah yang Bapak terapkan dulunya, ya kan, Pak? iya, Kemudian dalam mengatur waktu bisa menyelesaikan semua tugas-tugas Bapak. Nah, iya, kemudian dari adanya pengaturan waktu ini, saya menurut menurut Bapak tadi adalah hal utama dalam pembicaraan kita di sini. Nah, kemudian apakah di sini selain yang Bapak bicarakan tadi, apakah ada hal yang lain yang ingin mungkin Bapak diskusikan terkait permasalahan Bapak tadi? iya, Pak. Ya, dengan saya bercerita ini kepada Bapak mungkin sudah lebih adalah inspirasi, adalah motivasi tambahan untuk saya bisa melanjutkan lagi, mencoba untuk kembali menerapkan apa yang sudah mungkin saya tadi sempat terpikirkan seperti apa. Jadi Heeh. ya untuk saat ini kita coba, dan untuk yang hal lainnya tidak ada lagi untuk saat ini. Dan saya ucapkan juga nih terima kasih banyak, Pak, atas bantuan Pak Oh, Ali iya. ini, Iya, bisa sama-sama Bapak. bisa memberikan pencerahan, bisa apa ya, bisa menggali ya, walaupun kemarin cara saya itu ada sedikit keliru mungkin ya, jadi mungkin Pak Ali Oh, iya. bisa lebih memberikan penguatan kepada saya, Pak Ali. Iya. Terima kasih, Pak Saya Ali. sangat saya sangat terkesan dengan Bapak yang bisa menemukan ide-ide yang luar biasa untuk mungkin nanti bisa Bapak terapkan. Di antaranya tadi Bapak mungkin akan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting, kemudian dengan fleksibel, kemudian dengan membuat blok-blok kecil untuk setiap Iya, tugasnya. Itu menurut saya ide yang luar biasa yang Bapak iya, utarakan tadi kepada saya. Ya. iya, Pak. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut nih, kemudian mungkin kapan ini Pak bisa Bapak realisasikan ke depannya? Mungkin ada Eee, bayangannya Pak, kapan? iya, tentu saja, Pak, saya akan, karena saya sudah ada mencoba kan, Pak, Iya, namun dari betul. pembicaraan kita tadi mungkin lebih, ada sedikit tambahan, ada sedikit penguatan terkait Iya, mengevaluasi apa yang sudah saya iya, lakukan. Tentu saja, iya, Pak, saya akan menerapkan solusi ini secepatnya, Pak. Karena kebetulan kan, ini sudah masuk dengan bulan-bulannya, Pak, bulan-bulan yang iya, memang betul Pak. kegiatan panitia pemungutan suara dan berbarengan dengan pendidikan guru penggerak ini, dan saya pasti Iya, secepatnya dalam bulan ini akan menerapkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, Pak. Secepatnya, Pak. iya, Jadi mungkin luar biasa Pak. besok mungkin sudah saya mulai terapkan, Pak. Wah, mantap Pak, Iya, luar biasa Bapak. Saya sangat salut dengan Bapak dan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti akan mendapatkan perkembangan yang luar biasa Pak ya. Dan iya. saya akan Amin. menunggu perkembangannya, nanti mungkin kita bisa diskusi lagi terkait perkembangan yang Bapak Bapak rencanakan. Ya kan? Bagaimana Bapak? Iya, Siap Pak, kan? betul. Nanti saya bisa mendengarkan kembali. Iya, siap, Pak. Siap, siap. Oke, Terima kasih, Pak, ya. luar biasa Bapak. Iya, terima kasih. Sama-sama Oke. Pak. Wah, Iya, saya juga berterima kasih pada Bapak mau meluangkan waktu juga dan iya. ngobrol santai ini. Sangat Oke, banyak saya manfaatnya Pak ya. iya, betul sekali, Pak Ali. Oke, Pak Ali, Oke. saya pamit dulu, Pak Ali. Saya mau
Oh Terima kasih iya, juga. iya, iya. Iya. Nggih, Pak, nggih, ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, Bapak. Ya. Pak Ali. Oh, ya, ada apa, Pak? Oke, selamat pagi Pak Ali. Oh, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana nih kabar Iya. hari ini nih? Kok jalannya Aduh, kurang gimana? semangat gitu? Ada apa Gimana ya tuh? kabarnya ya? Mau dibilang baik, ya wajah saya kelihatan sembraut, Pak ya. Bukan semeraut Pak, tapi kurang bersemangat Pak. Ini ada Oh, apa kurang ini? bersemangat. Aduh, Pak. Agak loyo nih Pak. Gimana? Aduh, gimana ya, Pak? Boleh saya duduk di sini, Pak? Duduk, silakan duduk Pak. Iya. Kebetulan kita ada waktu. Ya, Bapak gimana? Ada waktu Pak? Ya, mungkin saya punya waktu juga nih ngobrol. Alhamdulillah ya. saya bisa ngobrol dengan Bapak, Kebetulan mungkin sekali Pak. bisa Ya, membantu mari saya juga, Pak. ngobrol di sini. Oke, kita ngobrol Pak. Iya, terima kasih Bapak telah Ya. menerima saya untuk bisa ngobrol dengan Bapak. Bapak gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar saya baik. Kayaknya nih dari tadi kan saya lihat Iya. Bapak nih kayak agak lemas, kurang semangat. Ada apa nih Pak? Iya, Pak. Iya, gimana ya, Pak? Saya cerita nih, saya mungkin agak malu juga Pak menceritakan ini, nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, nggak usah malu lah, kita kan sudah lama nih, berteman. Gimana nih Pak? Ada Iya. apa nih? Nah, gimana ya? Gini Pak, gini, saya ini kayak apa ya? Kayak rasa bingung karena setiap saya mengajar itu di dalam kelas saya itu Pak, banyak siswa yang tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan materi Pak. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Kalau ditegur sebentar balik lagi seperti biasa, kurang kondisi kelas itu Pak permasalahannya Pak. Sebenarnya saya malu sih cerita sama Bapak. Iya, nggak usah malu Pak. Ya, terima kasih Pak ya buat sudah cerita, kan sharing-sharing, berbagi kan Pak apa yang Bapak alami. Sebenarnya Pak, dari cerita Bapak itu apa sih? Itu kan kata Bapak tadi siswanya tidak fokus gitu Pak ya? Iya. Tidak fokus Pak. Iya, apa sih yang Bapak ingin capai terkait situasi ini Pak? Atau tujuan apa sih yang ingin Bapak wujudkan di dalam kelas itu Pak? Ya mungkin karena kita sebagai guru Pak ya, otomatis saya ini ingin mengharapkan di dalam kelas itu menjadi suasana yang kondusif Pak. Yang mana siswa kondusif, siswa bisa belajar lebih fokus, mendengarkan saat apa yang saya sampaikan kepada mereka, dan terciptalah interaksi yang komunikasi yang bagus antara saya dengan murid-murid saya di dalam kelas Pak. Itu Pak yang saya inginkan Pak. Jadi Bapak ini mau menciptakan suasana belajar yang kondusif gitu Pak ya? Iya Pak, iya betul Pak, betul. Oke. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail lagi kira-kira nih. Apa sih yang biasa terjadi di kelas ketika siswa itu kurang fokus sehingga Bapak menganggap ini kurang kondusif gitu dan ingin lebih kondusif lagi. Seperti apa sih Pak? Mungkin ya Pak, ceritanya mungkin seperti ini Pak. Mungkin ketika saya menjelaskan pelajaran di dalam kelas Pak, anak-anak itu ada yang bermain Pak, ada yang ngobrol, atau bahkan mengganggu temannya Pak. Nah itu yang membuat saya, saya ini serasa tidak berhasil Pak menguasai kelas dan membuat anak itu tertarik dalam pembelajaran saya Pak, dan hal ini yang membuat saya tidak diperhatikan, merasa tidak diperhatikan oleh siswa Pak. Nah itu Pak yang saya rasakan. Oke, saya paham Pak, karena itu kan memang hampir menjadi masalah hampir masalah semua guru Pak ya di saat ini. Situasi yang seperti Bapak ceritakan ini tentunya cukup menantang sebenarnya Pak.
ya. Oh, Selain itu benar Pak, menurut benar Pak. iya, namun selain itu menurut Bapak apakah ada hal lain yang bisa menjadi penyebab siswa itu tidak fokus, Pak? Selain mereka ngobrol, main HP, atau bermain, atau apa tadi, ada lagi nggak kira-kira Pak penyebab siswa itu tidak fokus, Pak? Dari penglihatan saya terhadap siswa di dalam kelas tadi, yang saya lihat tuh mungkin saya nih kurang memberikan aturan yang jelas Pak, Iya, atau cara belajar saya yang masih terlalu monoton, kemudian sehingga siswa tuh kurang tertarik Pak terhadap materi yang Bapak sampaikan, terutama yang terkait dengan aturan tadi Pak. Mungkin harus lebih dikuatkan ketika saya iya masuk Pak, kelas betul. mungkin Pak ya. Iya, iya. Oke, baik Pak. Nah, Bapak tadi kan sudah mulai nih mengidentifikasi beberapa Iya Pak, faktor penyebabnya kan. Tadi yang iya Pak. mungkin aturan Pak ya, aturan kurang kurang ada penguatan di Iya Pak, aturan. iya itu Pak. Iya. Menurut saya itu Pak. Eh, Mungkin apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan di kelas itu Pak? Mungkin apa langkah awal nih Pak? Bapak kan sudah tahu nih bisa bisa melihat kan Iya mengidentifikasi Pak, lah istilahnya itu ya, mengidentifikasi iya. permasalahan yang ada di kelas. Kira-kira langkah awal yang Bapak ingin cobanya apa nih Pak? Supaya kelas Hmm, Bapak ini lebih kondusif. iya iya. Mungkin saya harus nih Pak, harus Iya, berpikir, mungkin saya harus berpikir memulai aturan yang lebih jelas Pak, terkait iya, dengan perilaku di kelas supaya betul supaya betul. anak-anak itu memang benar-benar memperhatikan perilakunya, mungkin yang berhubungan dengan bagaimana mengganggu teman, itu yang berhubungan perilakunya, atau memperhatikan guru atau tidak perhatian dengan guru. Nah, mungkin di sini saya harus membuat sebuah aturan yang jelas Pak, yang terkait Iya, dengan perilaku kelas. Dan juga saya perlu memberitahu mungkin Pak ya, dari iya, konsekuensi jika ada siswa yang melanggar dari mungkin kesepakatan kelas Pak ya, iya, yang iya, tepatnya Pak betul. ya. Iya, Nah, tepatnya kesepakatan mungkin kelas. saya akan memberitahukan konsekuensi jika ada siswa yang melanggar dari kesepakatan kelas tadi Pak. Iya. Mungkin seperti itu Pak. Wah, langkah yang bagus tuh Pak. Bapak sudah ada Iya bisa Pak. ya memulai untuk solusinya Iya, ya. Pak, selain kesepakatan atau aturan kelas, kesepakatan ya kita bilang kesepakatan kelas yang ingin Bapak berikan penguatan lebih, adakah cara lain tuh Pak? Mungkin yang mmm, bisa atau yang mungkin terpikir bisa iya Pak, bisa Bapak lakukan agar siswa itu lebih tertarik dan fokus selama Bapak mengajar Pak? iya Pak. Mungkin karena di sini berhubungan dengan keterkaitan, mungkin ada yang tidak memperhatikan saya mengajar, yang ini mungkin berhubungan dengan, bagaimana saya mengajar mungkin. Di Iya, antaranya betul. kalau yang berhubungan dengan ketertarikan materi yang apa yang saya sampaikan kepada siswa saya, Iya. mungkin saya harus lebih kreatif lagi mungkin Pak ya, membuat Iya, sebuah media pembelajaran yang media membuat pembelajaran. iya, media pembelajaran yang mendukung siswa bisa aktif atau interaktif, atau lebih lebih memperhatikan lagi terhadap materi yang Iya, Pak. saya sampaikan, yang terutama yang melibatkan siswa, mungkin seperti diskusi kelompok, kegiatan yang bisa di situ ada melibatkan siswa dalam berkolaborasi mungkin Pak, itu Pak. Iya, Pak. Eee, nah itu ide bagus, Pak. Nah, saya tertarik Iya nih Pak. ide Bapak ya, selain daripada Iya, Bapak bisa memberikan penguatan dari kesepakatan kelas atau ya kesepakatan kelas tadi ya, Bapak juga iya Pak. ingin mencoba, dengan merubah gitu, Kak, ya, merubah, media pembelajaran yang Bapak Iya Pak, betul Pak. dan Pak, ya. Nah, Mhm, eee ide yang Bapak tadi ide yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sangat baik. Jadi kegiatan yang interaktif atau media yang interaktif memang bisa membantu meningkatkan partisipasi siswa, Pak. Nah, kira-kira iya betul. selanjutnya lagi, Pak, bagaimana rencana Bapak untuk menerapkan hal ini, Pak? Nah, mungkin dari rencana saya, pertama-tama mungkin saya akan mencoba Pak, Iya, menambahkan diskusi kelompok Pak. iya, Ya, diskusi kelompok itu untuk melatih siswa untuk berkolaborasi, iya, saling menghargai mungkin itu Pak ya. iya,
Nah, kemudian mungkin ada permainan yang edukatif, mungkin ya, Iya. permainan edukatif seperti game-game tapi yang mungkin masih terkait dengan materi yang saya ajarkan, Pak, agar siswa Iya. itu lebih lebih apa ya, lebih mungkin terlibat, Pak, dan Iya. aktif selama pembelajaran mungkin, Pak. Wah, luar biasa Pak Ali ini ya. Dengan kesepakatan, ada aturan dan budaya positif yang jelas tadi, serta dibarengi juga dengan kegiatan Iya. yang interaktif di kelas Pak ya. Nah, Betul, Pak. ini sangat luar biasa saya mendengarnya Pak. Ini bagaimana Iya. perasaan Bapak terkait pencapaian suasana kelas yang lebih fokus tadi Pak, yang membuat Bapak kurang bersemangat, murung tadi bagaimana nih? Mungkin saya perasaannya mungkin dengan perasaan apa yang sudah saya rasakan, mungkin terkait dengan adanya solusi-solusi yang kita bicarakan ini menambah sebuah motivasi bagi saya, Pak, untuk Iya. bisa menerapkannya di dalam kelas nanti, dan dari hasil diskusi kita ini menambah inspirasi saya, Pak. Sebenarnya saya tidak terpikir oleh saya, kalau saya hanya sendiri berpikir, mungkin pikiran saya nih stopnya di mana gitu. Iya. Dan dengan adanya kita berdiskusi bersama ini, akhirnya imajinasi saya tuh terbuka, Pak, dari apa Iya, yang Pak. Bapak gali terhadap saya tadi, Pak. Itu, Pak, Iya. luar biasa, Pak. Apa Inspirasi nih? sangat luar biasa, Pak. Iya. Oke Pak. Nah, saya yakin Pak, Bapak ini akan melihat perubahan positif dengan langkah-langkah ini. Jadi silakan Bapak coba tadi ya, dengan ide-ide Bapak tadi, dengan budaya positif atau Iya, Pak. kesepakatan Iya, kelas Pak. dan Iya, Pak. pembelajaran Betul, Pak. interaktif. Dan kita bisa berdiskusi. Mungkin nanti setelah Bapak mencoba, kita bisa berdiskusi lagi nih Pak, tentang Oh, bisa, Pak. hasilnya Pasti, nanti. Pak. Pasti, Ya. Pak. Iya. Kira-kira Bisa, Pak. kapan nih Bapak mulai untuk biar nggak murung lagi nih Pak wajahnya, kapan nih Iya, Pak. mulai menerapkannya Betul, Pak. nih? Iya. Nah, karena ini tidak bisa, menurut saya tidak sesuatu hal-hal yang tidak bisa ditunda-tunda, Pak. Dan ini mungkin akan saya lakukan secepatnya, dan mulai malam ini saya akan sudah menyusun strategi saya, Pak. Iya. Iya, Betul sekali, Pak. menyusun strategi saya, Pak, untuk mungkin besok saya mulai bertahap dengan membuat sebuah penguatan keyakinan kelas dulu, Pak. Kemudian nanti kita masuk, nanti saya akan masuk ke tahap yang berkaitan dengan media interaktif yang bisa diterapkan di kelas, Pak. Nah, ini mungkin saya akan menerapkannya mulai malam ini, bisa saya rencanakan, kemudian besok mungkin saya bisa saya harus menerapkannya, Pak, di dalam kelas dari apa yang saya ungkapkan tadi, Pak. Nah, gitu dong Pak ya. Oke Iya. Pak, terima kasih Pak ya sudah berbagi cerita Iya. tentang apa yang Bapak alami ini ya. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih baik. Dan udah Iya. jangan murung lagi. Semangat Pak. Iya, oke. Saya terima kasih banyak juga, Pak. Terima kasih banyak atas apa yang Bapak tanyakan terkait dengan masalah saya bisa menggali ide-ide yang keluar dari pikiran saya, yang mana saya pikirkan sejenak, tidak keluar imajinasi. Kemudian dengan adanya kita berbincang, Iya. ternyata luar biasa imajinasi atau ide-ide saya bisa keluar dengan sendirinya, Pak. Ya, Iya. sekali lagi, Pak, saya ucapkan terima kasih atas segala waktu Bapak untuk bisa berbincang sambil santai nih, Pak. Nah, pas Iya. nih, Pak, jam saya nih, pas nih saya jadwalnya ngajar lagi, Pak, masuk kelas, Pak. Oke Pak, kita Iya. sama. Kebetulan Iya. saya mau makan siang. Saya makan siang di Oh, sini. iya. Ya. Oke Oke. Pak. Oke, kita ketemu lagi Terima kasih Pak banyak, nanti ya. Bapak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ya, Pak. ya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam.